Kalau alasannya ya klise ya, klasik banget itu, ingin bermanfaat. Aku bisa lebih bermanfaat di saat aku jadi entrepreneur gitu. Jadi bisa lebih luas itu. Dan kedua, nggak kelar aku kuliah. Jadi mau nggak mau aku harus gimana nih caranya gitu. Aku bisa jadi. Aku berawal dari dulu clothing ya, clothing line, clothing distro ya, gampangnya. Itu ambruk di 2013. Cuman eh, alhamdulillah secara nggak sengaja tiba-tiba aku dapat klien untuk foto dan dia minta dibikinkan undangan. Nah, undangannya ini viral waktu itu. Jadi dari clothing ke undangan, aku itu mengkombinasi ilmu clothingku tak bawa ke undangan yang bisa dibawa. Mungkin dari sisi desain. Clothing itu kan identik dengan rebel ya. Jadi tak kasih sesuatu yang jadi mungkin posternya clothing tak jadikan undangan. Fresh jadinya. Bikin undangan yang warnanya hitam. Nuansanya agak rebel. Ternyata naik. Viral di Facebook. Belum ada yang lain. Facebook viral banget sampai di copy banyak banget orang. Gitu. Lah terus ke kaktus. Jadi kaktus itu insidental ya, karena itu hobi sebenarnya. Bukan untuk cari duit. Jadi hobi yang alhamdulillah menghasilkan. Salah satunya aku bikin event. Waktu itu eventnya mungkin masih sampai saat ini ya, masih jadi event kaktus dan sukulen terbesar di Indonesia. Itu sama gamenya. Jadi aku bikin event kombinasi dari event tanaman nih yang biasanya orang tua yang datang gitu, terus displaynya orang tua. Aku tak kombinasi dari eh, event clothing, terus event wedding, grafik-grafiknya juga aku bikin new wave lah waktu itu. Jadi lebih diterima. Itu dari situ berjalan. Kalau F&B itu sudah target dari lama. Masuk ke F&B sama. Jadi ilmu dari yang lain-lain itu tak bawa di sini. Apa yang bisa diterapkan dan tidak dimiliki orang lain. Intinya begitu. Kalau aku ya, nomor satu produk. Jadi kita membangun brand dari produk. Sekarang ini kan aku sedang bangun holding ya. Jadi aku sedang bangun image bahwa si grup ini makanannya itu pasti enak. Dua, personal branding. Ku membranding diriku jadi tukang bubur naik Harley, Mbak. Plesetan dari tukang bubur naik haji. Di Jogja ini tantangannya adalah gimana caranya kita nyari celah sebanyak mungkin sebenarnya. Jadi mulai dari produk, dari branding restonya, personal branding si ownernya, dari programnya, dari mungkin keunikannya itu harus diramu jadi satu kesatuan yang utuh gitu. Karena memang berat persaingan di sini. Tumbuh dan tumbang itu hitungan hari di sini. Aku kurang setuju ya. Jadi aku ini produk yang pernah gagal gara-gara punya mindset kalau modal bagus, usahakan bagus gitu. Usahakan sustain. Ternyata enggak. Jadi balik ke manajemen knowledge, gampangannya gini sih. Modal itu berbisnis dan modal itu memang harus bertahap. Nggak bisa. Sama kayak kita sekolah. Dari kelas 1 naik ke kelas 2, kelas 3. Kelas 1 sama kelas 2 ujiannya beda. Gitu. Modal itu sebenarnya bisa jadi apa ya namanya? Bisa ngebus gitu loh. Cuman kita bisa nggak? Misalnya kita baru bisa nih ujian ngerjakan soal kelas 1. Dikasih modal, tiba-tiba lompat nih ke kelas 4 gitu. Tapi bisa nggak nyelesain ujian di kelas 4 itu? Ya, bisa. Jadi sekarang ini apalagi Gen Z ya. Gen Z itu kadang-kadang butuh keren dulu itu tadi, Mbak. Nah, jadi kita membranding, oke, resto kita mungkin sederhana, tapi tetap harus keren ya, gitu. Ya kerennya dari apa? Mungkin bisa dari ambience, mungkin dari cara mengiklan kita yang tidak murahan, gitu. Cara kita create konten di sosial media yang enggak, nggak garing gitu itu.
saling menunjang. Jadi memang kalau zaman sekarang, mungkin resto itu, F&B bisnis itu akrab banget sama sosial media. Termasuk memilih food blogger, food reviewer itu kan macam-macam ya. Ada yang mereka marketnya A, B, ada yang B dan C itu kalau salah ya bubar. Tapi sekali lagi ini soal segmentasi. Di saat kita keliru masuk gitu kan, ya berantakan semua itu. Itu. Oke, kreativitas. Kreativitas itu perlu dimanapun. Mulai dari kreatif bikin konten, kreatif advertisement-nya, kreatif produknya, sulit untuk diingat orang, sulit untuk diterima orang. Tapi kembali lagi, kreativitas ini harus realistis kalau aku. Jadi ada kan kreatif sih kreatif, misalnya F&B ya, produk kopi pakai daun bawang, kreatif itu, tapi dia mengada-ngada, itu cari sensasi gitu. Kalau di F&B bisnis itu ada dua sekte. Kita bermain dengan momentum atau kita mau legacy. Kalau aku yang aliran legacy. Jadi aku mikirnya jangka panjang. Ini gimana caranya bisnis ini sustain, produk ini nggak lekang oleh waktu. Jadi produk ini kayak es teh gitu, contohnya mau kalangan manapun bisa menerima. Kalau kayak itu tadi, kopi susu pakai daun bawang itu kan, ya bapak kita mana mau menerima. Dimulai dulu aja sih. Jangan pernah punya pikiran nggak punya modal. Bisnis itu nomor satu adalah modal. Kreativitas itu modal. Keberanian itu modal. Gitu. Jadi yang bisnisku undangan, kalau boleh tahu, modal 50.000 sama handphone. Tapi karena organik dan dari kecil, sampai sekarang kayak malah apa ya, tough gitu loh. Mau dihajar kayak apapun gitu kan, itu tetap tetap kokoh karena pondasinya dibangun sedikit demi sedikit. Halo Popers, saya Hahan, si tukang bubur naik Harley. Hidup nggak butuh kata-kata sih, yang penting gas dulu aja. Jangan pernah nyalain keadaan, mulai nyalain teman-teman aja. Jadi semangat!